Halo adik-adik semua, selamat datang di kelas kita. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4 pada kurikulum Merdeka. Baik, materi yang akan kita bahas adalah bab 1 tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Pada topik A, bagian tubuh tumbuhan. Mari kita perhatikan percakapan berikut. Wah, tanaman ini daunnya sepertinya sudah mulai kering. Ian, kalau mau memberi air pada tanaman, kita perlu memberinya melalui tanah. Kamu tahu alasannya, Mia? Karena di dalam tanah ada akar. Itu fungsinya akar. Adik-adik, seperti manusia yang mempunyai tangan dan kaki, tumbuhan juga memiliki anggota tubuhnya. Setiap anggota tubuh memiliki fungsinya masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan untuk bertahan hidup. Seperti akar yang berfungsi untuk menyerap air dari tanah. Lalu, apa saja bagian tubuh tumbuhan dan apa fungsinya masing-masing? Mari kita pelajari bersama. Sama seperti anggota tubuh kita, bagian tubuh tumbuhan juga memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Adik-adik, ini adalah bagian tubuh tumbuhan. Yang pertama ada akar, kedua batang, terus yang ketiga daun, keempat bunga, dan yang kelima adalah buah. Berikut adalah bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Yang akan pertama kita bahas adalah akar. Apa sih fungsi akar itu? Fungsi akar yang pertama adalah akar menambatkan tanaman ke dalam tanah dan menyerap air serta unsur hara. Kedua, akar menyimpan makanan dan memberikan dukungan kepada tanaman. Lalu fungsi yang ketiga, beberapa tanaman memiliki akar tunggang, sementara yang lain memiliki akar serabut. Terus fungsi yang keempat adalah tanpa akar, tanaman tidak akan mampu berdiri tegak atau mendapatkan unsur hara yang dibutuhkannya. Selanjutnya batang. Ada beberapa fungsi batang. Yang pertama, batang memberikan dukungan pada tanaman dan menahan daun, bunga, dan buah. 2. Batang mengangkut air, nutrisi, dan gula ke seluruh tanaman. 3. Batang juga membantu tanaman menjangkau sinar matahari. Bagian tubuh tumbuhan selanjutnya adalah daun. Adapun fungsi daun adalah sebagai berikut. Yang pertama, daun adalah pabrik tanaman yang membuat makanan. 2. Daun menggunakan sinar matahari, karbon dioksida, dan air untuk menghasilkan gula melalui fotosintesis. 3. Daun datang dalam berbagai bentuk, ukuran, dan warna. Dan keempat, daun juga melepaskan oksigen ke atmosfer. Selanjutnya bunga. Fungsi bunga adalah sebagai berikut. 1. Bunga menarik penyerbuk seperti lebah, kupu-kupu, dan burung. 2. Bunga membantu reproduksi tanaman dengan menghasilkan benih. 3. Bunga datang dalam berbagai bentuk, warna, dan aroma. Dan 4. Setiap bagian bunga memiliki peran tertentu dalam proses penyerbukan. Kemudian, bagian tubuh tumbuhan yang terakhir
adalah buah. Adapun fungsi buah adalah sebagai berikut. 1. Buah berkembang dari bunga dan melindungi benih di dalamnya. 2. Buah tempat menyimpan cadangan makanan. 3. Buah datang dalam berbagai bentuk, ukuran, dan rasa. 4. Hewan sering memakan buah-buahan dan membantu penyebaran benih. Adik-adik, sekarang mari kita refleksikan. 1. Apa saja bagian tubuh tumbuhan? 2. Bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup dan melindungi diri? 3. Bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk tumbuh? 4. Bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk berkembang biak? Bagian tubuh tumbuhan antara lain akar, batang, daun, bunga, dan buah. Kemudian, bagian tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup dan melindungi diri adalah akar dan batang. 3. Bagian tumbuhan yang berperan untuk tumbuh adalah akar, batang, dan daun. Kemudian, bagian tumbuhan yang berperan untuk berkembang biak adalah bunga. Ayo adik-adik, kita mengenal akar lebih jauh lagi. Akar adalah bagian yang penting bagi tumbuhan. Jika akar dipotong, maka tumbuhan tidak bisa mengambil nutrisi dari dalam tanah dan akan mati. Ada 2 jenis akar pada tumbuhan, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Adik-adik bisa melihat perbedaannya? Ya, akar tunggang memiliki akar utama dan akar cabang, sedangkan akar serabut hanya memiliki akar cabang saja. Berikut adalah ciri-ciri akar tunggang dan akar serabut. Ciri-ciri akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang. Kemudian, pada akar utama tumbuh akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Kemudian, ciri-ciri akar serabut adalah dari pangkal batang terbagi menjadi akar-akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Akar juga bisa menjadi tempat menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan seperti wortel. Tanaman wortel memiliki jenis akar tunggang. Tanaman ini menyimpan cadangan makanannya di dalam akar. Jadi, jika kalian memakan wortel, sebenarnya kalian memakan akar adik-adik. Lalu, bagaimana jika cadangan makanan disimpan di akar serabut? Jadinya akan seperti tanaman singkong. Setiap akar cabang pada akar serabut akan tumbuh besar menjadi singkong. Lalu, apa sih manfaat bagian tumbuhan bagi manusia? Adapun manfaat bagian tumbuhan bagi manusia adalah sebagai berikut. 1. Sebagai sumber bahan pangan. 2. Sebagai bahan perabot rumah, jembatan, dermaga, kapal, layang-layang, dan masih banyak lagi. 3. Sebagai bahan pembuat obat-obatan seperti minyak kayu putih dan jamu tradisional. Adik-adik, apa yang sudah kita pelajari dalam video ini? Baik, yang kita sudah pelajari dalam video ini adalah: yang pertama, tumbuhan mempunyai bagian tubuh yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan, melindungi diri, dan berkembang biak. Yang kedua, umumnya hampir semua tumbuhan memiliki akar, batang, dan daun. Akar berfungsi untuk menyerap air dari dalam tanah dan menahan tumbuhan tertanam kuat di tanah. Batang berfungsi untuk
menyalurkan air dan makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Batang juga membuat tumbuhan dapat berdiri kokoh. Daun berfungsi sebagai tempat menghasilkan makanan. Kemudian yang keempat, bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Dan yang terakhir adalah buah merupakan hasil perkembangbiakan tumbuhan. Pada buah terdapat biji yang diselimuti daging. Baiklah adik-adik, demikian video pembelajaran di kelas kita pada kali ini. Semoga bermanfaat buat adik-adik semua. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, and share agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa di kelas kita berikutnya.